Selamat pagi para peserta didik, khususnya kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran. Selamat datang di SMK Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Franciscus Martono Ardi, mengampu mata pelajaran Marketing dan Perencanaan Bisnis untuk Produktif. Ini buku yang akan kita pakai, namanya adalah Perencanaan Bisnis. Ya, bukunya seperti ini. Nanti semoga setelah pandemi ini berakhir, kita akan bertatap muka. Sekarang kita akan memasuki materi perencanaan bisnis untuk kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran. Oke, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis, yang bab pertama itu yang kita materinya adalah lingkungan bisnis. Ya, lingkungan bisnis yang ada 4 hal yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan. Yang pertama, lingkungan fisik, lingkungan perekonomian, lingkungan pemerintah, lingkungan hukum, dan lingkungan internasional. Yang pertama kita lihat apa itu lingkungan bisnis. Ya, kalau kalian tahu pasti bisnis itu adalah tempat untuk melakukan tukar-menukar uang atau ada proses transaksi jual beli. Lingkungan bisnis merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, dan perusahaan. Jadi nanti kita akan melihat yang mendukung aktivitas bisnis itu apa saja, yang mendukung proses penjualan itu apa saja. Yang pertama kita bahas adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik dibagi menjadi 2. Ada lingkungan fisik positif, lingkungan fisik negatif, dan yang ketiga teknologi. Yang pertama, lingkungan fisik negatif. Lingkungan fisik positif. Yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur artinya munculnya gedung-gedung tinggi di kota-kota besar memberikan pengaruh positif bagi tumbuhnya perusahaan yang berlokasi di gedung tersebut. Yang kedua, sistem transportasi. Ini tanpa adanya sistem transportasi, bisnis tidak akan berjalan lancar. Contoh misalnya transportasi mobil, harus ada jembatan, harus ada kereta api ataupun pesawat terbang, ya. Transportasi memudahkan orang pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya adalah kelistrikan. Siapa yang tidak kenal listrik, ya? Tanpa listrik orang akan mati. Kalau mati lampu saja orang marah, apalagi dalam bisnis. Harus didukung oleh listrik yang memadai. Ya. Nih, kelistrikan memberikan pengaruh positif terhadap berbagai aktivitas bisnis dan berbagai kepentingan konsumen rumah tangga. Sebab lingkungan bisnis memerlukan listrik untuk mendukung aktivitasnya. Yang keempat, yang sangat penting adalah sistem komunikasi. Nih, contohnya misalnya telepon, para manajer daerah dan negara dapat mengadakan pembicaraan bisnis tanpa harus bertatap muka secara langsung. Contoh, kita sekarang komunikasinya ya hanya melalui video. Ya, karena ada pandemi tadi. Itu contoh salah satu sistem komunikasi yang semakin hari semakin canggih. Seorang pebisnis dia harus melihat sistem komunikasi. Semakin canggih suatu komunikasi, maka peluangnya juga semakin besar untuk berhasil. Yang selanjutnya dalam lingkungan fisik ada lingkungan fisik negatif. Apa sih itu lingkungan fisik negatif? Yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk. Artinya, padatnya penduduk di suatu daerah memperburuk lingkungan dengan bertambahnya kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Yang kedua, perkembangan teknologi baru. Artinya, perusahaan akan membuat barang baru dalam jumlah yang banyak dan membuat barang menjadi usang, sehingga memperbanyak sampah dan menjadi polusi sampah di kota besar.
Nggak usah jauh contoh HP dulu, ada namanya HP Black Center atau HP BlackBerry. Setelah ada Android yang seri apa, mereka itu menjadi sampah ya. Semoga kalian tidak menjadi sampah perasaan oleh para mantan kalian. Yang ketiga, meningkatnya kemakmuran ekonomi. Artinya, dengan meningkatnya penghasilan masyarakat, mereka cenderung melakukan pembelian barang dalam jumlah banyak dengan masa pakai yang cepat, sehingga menimbulkan sampah yang banyak. Yang ketiga adalah teknologi. Ya, teknologi artinya agar bisnis maju, perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkan para produk yang dihasilkan atau pada cara operasinya. Apabila perusahaan tidak menggunakan teknologi yang efisien, mereka akan ketinggalan dari para pesaingnya. Yang keempat adalah lingkungan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, nanti kalian bisa baca ya penjelasannya. Yang kedua, inflasi. Ketiga, tingkat suku bunga. Ini ada penjelasannya di situ, nanti kalian baca sendiri. Dan setelah lingkungan fisik, sekarang lingkungan pemerintah. Sebelum lanjut ke sini, nanti materi ini akan Bapak buat PDF dan akan di-share di grup. Silakan kalian mengunduhnya. Nanti tugas selain di learning juga melalui grup WA yang telah Bapak gabung, yang telah grup WA di kelas kalian. Silakan nanti kalau seandainya tidak bisa mengisi tugasnya dan segala macam, kalian bisa komunikasi dengan Bapak. Ya, nama Bapak tadi Pak Martono, ya. Nama WA-nya Franciscus MA. Jadi, silakan kalian lihat. Selanjutnya, jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Karena kalau tidak mengumpulkan tugas, kami tetap akan merekap 2 minggu atau seminggu ke depan. Yang tidak mengumpulkan tugas, ya nanti akan susah untuk naik kelas. Sekarang kita lihat lingkungan pemerintah. Ya, ini berikut kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Yang pertama, kebijakan pajak. Ini penjelasannya. Kedua, perbaikan infrastruktur. Yang ketiga, dana investasi pada proyek. Dan selanjutnya ya. Kebijakan pajak ini oleh pemerintah berupa pemberian tax holiday untuk menggairahkan investasi. Yang kedua, infrastruktur ini seperti jalan raya, jembatan, bandar udara. Selain itu, memudahkan masyarakat beraktivitas pula, membuka lapangan kerja bagi perusahaan. Dan yang ketiga, dana investasi proyek yang dilakukan pemerintah melalui negara biasanya ditenderkan kepada perusahaan swasta untuk mengerjakannya. Dan yang keempat, subsidi pemerintah. Apa sih tujuan subsidi dari pemerintah? Begitu banyak ya sekarang di masa pandemi ini, banyak subsidi dari pemerintah. Ada BLT, ada bantuan ini, bantuan itu. Contoh misalnya bantuan KIP itu subsidi pemerintah. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatnya daya beli masyarakat dan selanjutnya akan meningkatkan daya hidup perusahaan ya. Kalau masyarakatnya daya belinya ada, maka perusahaannya akan terus ada. Tapi kalau tidak ada barangnya dibeli, tidak ada pembelian dari masyarakat, ya perusahaannya akan bangkrut itu ya. Habis ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa mengerjakan tugas, selalu jaga kesehatan, selalu lindungi bumi, dan jangan lupa berdoa semoga kita terhindar dari pandemi corona ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati untuk kalian semua.